Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan sedikit membagikan bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan referensi judul atau kira-kira kalau masih belum punya gambaran mau mengambil tentang apa dan fenomena yang mungkin apa ada di sekitar belum bisa teman-teman dapatkan. Ini semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan kira-kira judul apa yang sesuai untuk teman-teman ambil. Nah, yang pertama kali apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman masih belum mendapatkan inspirasi terkait dengan judul yang akan diambil. Yang pertama, teman-teman tentukan dulu topik yang mau diambil itu tentang apa. Topik di sini maksudnya adalah ketika nanti teman-teman melakukan atau ketika nanti teman-teman ambil topik di sini diartikan bahwa ketika nanti teman-teman melakukan penelitian maunya berhubungan dengan apa. Jadi harus tahu dulu apa yang mau diambil. Jadi jangan tiba-tiba saya bingung saya mau ngapain tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah tahu dulu saya tertarik dengan topik apa atau topik apa yang mau saya ambil. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan topik ini? Nah, cara untuk mendapatkan topik ini salah satunya adalah teman-teman pikirkan kembali apa saja jadi mata kuliah yang pernah teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman kan pernah dapat mata kuliah. Jadi mata kuliah apa saja yang pernah teman-teman dapatkan sebelumnya? Di mata kuliah itu apa saja yang teman-teman dapatkan, dan di mata kuliah itu kira-kira apa yang mungkin menarik untuk bisa diambil atau dijadikan sebagai salah satu fokus penelitiannya. Jadi lebih gampang memang kita angkat topik kita atau kita angkat penelitian kita hubungkan dengan mata kuliah yang teman-teman sudah pernah tempuh sebelumnya, karena dengan menggunakan mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya, teman-teman akan lebih gampang di dalam menentukan teori yang akan diambil, serta mungkin ketika nanti ada masalah terkait dengan teori yang diambil, teman-teman bisa menanyakan hal tersebut kepada dosen yang mengampu mata kuliah yang topiknya teman-teman ambil sebelumnya. Saya tadi sedikit melihat ada berapa banyak topik yang mungkin bisa teman-teman ambil, meskipun antara satu topik dengan topik yang lain ini dia akan sangat berhubungan, tetapi menurut saya teman-teman bisa mengambil satu dari beberapa yang ada di sana, kemudian mungkin baru setelah itu teman-teman bisa menghubungkan topik-topik itu dengan beberapa variabel yang lain misalkan. Karena kita di statistik kita di metodologi penelitian kuantitatif kita berbicara variabel. Nah, variabel akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah ini gitu ya. Kemudian bagaimana caranya? Misalkan kita ambil salah satunya adalah manajemen resiko. Misalkan saya paling gampang mungkin saya contohkan adalah etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam, kalau dilihat dari dilihat dari namanya etika bisnis Islam, berarti kita nanti di sini akan banyak membahas tentang etika bisnis Islam. Nah, kalau etika bisnis Islam itu kan bisa kemungkinan kita bagi dari etika bisnis, berarti kalau orang yang berbisnis berarti bisa berhubungan dengan pedagang. Kalau yang enggak gitu, kita bisa berhubungan dengan pembeli. Jadi kita nanti bagaimana respon dari pembeli atas etika bisnis yang dilakukan pedagang, atau bagaimana hasil dari etika bisnis Islam dari pedagang, apakah pedagang sudah bisa melakukan kegiatan etika bisnis ini dengan baik. Nah, kalau teman-teman sudah punya seperti ini, dari salah satu variabelnya atau salah satu beberapa topik yang ada di sana teman-teman bisa jabarkan seperti ini. Nanti ketika teman-teman mencari judul, teman-teman bisa search etika bisnis, kemudian misalkan ditambahkan dengan pedagang, atau etika bisnis Islam ditambahkan dengan pembeli. Jadi itu jauh lebih memudahkan teman-teman di dalam nanti menentukan
saya mau ngapain sih, seperti itu. Kemudian misalkan kita bicara dengan ekonomi, saya tidak begitu paham sih tentang ekonomi mikro atau makro. Saya mungkin berbicara dengan perekonomian internasional gitu ya. Di perekonomian internasional kemungkinan besar teman-teman mengenal dengan namanya ekspor impor misalkan. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman juga bisa menggunakan dua variabel ini untuk dijadikan sebagai topiknya atau salah satu keyword di dalam menentukan kira-kira saya mau judul atau tentang apa gitu ya. Jadi biar tahu dulu kira-kira apa yang harus diambil. Kemudian kalau misalkan kita ngambil terkait dengan manajemen UMKM, jadi di sini ada manajemen UMKM. Nah, kalau di manajemen UMKM apa saja sih yang harus dilihat di UMKM? Kita tidak usah bilang manajemennya, kita coba nanti bisa search. Kalau kita kata kuncinya adalah UMKM, nanti apa saja yang muncul ini kita jadikan sebagai keywordnya. Jadi itu yang harus pertama kali teman-teman lakukan. Jadi tahu dulu kira-kira apa saja sih yang akan saya jadikan sebagai keyword untuk untuk mencari kira-kira saya judulnya apa. Terlepas dari teman-teman mau entah itu dia kuantitatif atau kualitatif. Kalau lebih kepada kuantitatif, nanti teman-teman keywordnya adalah topik-topik yang sudah teman-teman dapatkan itu tadi, teman-teman tambahkan dengan kata pengaruh gitu aja. Itu nanti kemungkinan besar akan banyak juga variabel-variabel yang muncul. Kemudian kalau misalkan teman-teman suka yang data-data sekunder, misalkan saya lupa itu apakah dia di makro ataukah di mikro, teman-teman juga bisa ngambil tentang data misalkan saya juga nggak tahu ini mikro atau makro ya, nanti takutnya saya salah, anggap aja ini makro ya. Misalkan tentang data kemiskinan, kemudian data tentang pendidikan, tentang ekonomi itu berarti pendapatan asli daerah atau GDP, gross domestic product, atau tentang kalau bukan GDP kita bisa ngambil tentang indeks pembangunan manusia, atau tentang kalau keuangan biasanya bisa lihat dari sisi pengangguran atau pengangguran terbuka gitu ya. Maaf. Oke. Kita bisa lihat di sini tentang pengangguran terbuka misalkan. Nah, teman-teman tahu keyword-keyword ini dari mana? Sekali lagi, teman-teman bisa mengetahui keyword-keyword ini dari proses yang dinamakan teman-teman membaca kembali materi-materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan sebelumnya di mata kuliah yang mungkin bersesuaian, atau mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi syariah misalkan. Dan itu jauh lebih tahu teman-teman dibandingkan saya, karena saya tidak secara implisit mempelajari atau secara lebih spesifik mempelajari mata kuliah tersebut ya. Nah, bagaimana cara mencari judulnya? Kalau ingin tahu lebih banyak, teman-teman nanti bisa pertama cari di surat Webi untuk ngelihat, oh kira-kira kakak-kakak tingkat saya itu judulnya seperti apa. Nah, di surat Webi ini teman-teman bisa lebih gampang untuk memastikan apakah judul yang sudah saya ambil apakah sama dengan yang sebelumnya. Kan kita judul tidak boleh sama, jadi di surat Webi ini kita pastikan bahwa judul yang kita ambil tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Kemudian surat Webi ini kita gunakan ketika kita sudah benar-benar ada dua kondisi ketika kita menggunakan surat Webi. Yang pertama adalah ketika kita ngeblank, kira-kira judul itu kayak gimana. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kan tidak terlalu banyak, jadi cuma dibaca-baca sekilas, oh judulnya seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman sudah mendapatkan judul, dan untuk memastikan bahwa judul yang teman-teman ambil tidak sama dengan orang lain, maka teman-teman bisa ngeceknya melalui surat Webi. Itu yang pertama. Kemudian setelah misalkan dari surat Webi teman-teman mau lihat
skripsi utuhnya teman-teman bisa masuk ke eTesis IAIN Ponorogo. Jadi skripsi utuh dari surat Febi ini nggak ada skripsinya ya. Kalau mau lihat utuhnya teman-teman nanti bisa lihat di surat Febi. Di eTesis IAIN Ponorogo teman-teman akses, kemudian nanti teman-teman bisa langsung di sana untuk bisa mendapatkan ini ya file utuhnya. Nah, kemudian kalau teman-teman dari surat Febi sudah dapat beberapa inspirasi, dapat beberapa keyword, teman-teman bisa mencarinya di beberapa platform yang lain. Yang pertama mungkin bisa cari di Google Scholar, kemudian yang kedua mungkin bisa cari di jurnal, atau bisa juga cari di eTesis kampus yang lain. Saya akan coba satu gitu ya. Coba kita, saya belum buka berarti. Sebentar. Saya buka ini Google. Sebentar, kita coba Google Scholar. Kita coba Google Scholar. Kemudian kita cari punya misalkan pengaruh gitu ya. Kita tulis pengaruh, terus kemudian ada UMKM. Nah, di sini ternyata ada banyak sekali jurnal yang ada banyak sekali beberapa artikel yang terkait dengan misalkan kita menggunakan kata pengaruh dan kita menggunakan kata UMKM. Nah, karena kita kalau teman-teman mau dikasih rentang berarti bisa dikasih di sini rentangnya biasanya 2018 sampai dengan 2022. Kita bisa telusuri. Kemudian di sini ada beberapa judul-judul yang mungkin bisa teman-teman ambil terkait dengan adanya kata pengaruh dan nanti subjeknya adalah UMKM. Yang pertama di sini adalah analisis pengaruh penerapan perspektif balancing skor terhadap peningkatan kinerja UMKM, atau dia bisa menggunakan pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Dia menggunakan datanya data sekunder. Kemudian di sini pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada perilaku UMKM, sentra, kerajinan batik dan seterusnya. Nah, ini kalau seperti ini kita coba lihat, ini biasanya lebih cocok bagi teman-teman yang di daerahnya itu ada sentra-sentra industri, misalkan industri kerupuk, industri industri misalkan ada, kalau di Magetan ada industri sepatu yang kulit kayak gitu. Jadi itu kayaknya bagus juga untuk bagian-bagian sentra-sentra tertentu. Jadi dia bagus untuk misalkan teman-teman pakai, atau misalkan di bagian-bagian UMKM dalam hal kuliner, UMKM dalam hal apa gitu, bisa teman-teman pakai di sana, teman-teman ambil di situ. Ini. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman cari di bagian full text, kita teman-teman cari PDF seperti ini, kemudian download PDF-nya. Nanti teman-teman akan mendapatkan artikelnya untuk bisa teman-teman baca apa sih isi yang ada di dalamnya gitu. Kemudian selain itu, di sini adalah pengaruh perkembangan usaha mikro kecil dan menengah terhadap ini. Kalau ini lebih banyak dia nanti datanya data sekunder, agak susah mungkin teman-teman. Saya ke sini, pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Jadi ini adalah salah satu judul yang dia bersifat kuantitatif, jadi kuantitatif sekali gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mendapatkan kira-kira kalau saya menggunakan ini hasilnya seperti apa gitu ya. Kita coba di download. Nah ini adalah salah satu bentuk yang dia kuantitatif. Dia menggunakan inklusi keuangan, kemudian literasi keuangan, kemudian nanti dia kinerja UMKM. Kerangka konseptualnya seperti ini, dan dia ini full adalah kuantitatif. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa menggunakan itu. Nanti teman-teman download untuk bisa mendapatkan file PDF-nya. Kemudian dan mungkin teman-teman bisa
coba cari yang lain gitu ya, dengan menggunakan keyword-keyword yang mungkin sudah teman-teman siapkan terlebih dahulu. Atau saya coba pengaruh tadi ada manajemen laba, coba kita tahu manajemen jasa, maaf. Nah, kita coba maaf, ini manajemen jasa. Keluar nggak kalau misalkan kita ambil mata kuliahnya? Nah, kalau manajemen jasa biasanya dia keluarnya adalah seperti ini. Jadi, pengaruh harga dan promosi terhadap loyalitas pelanggan, pengguna jasa, transportasi online, dan seterusnya. Nah, untuk beberapa judul yang seperti ini, salah satu pesan yang disampaikan oleh pihak jurusan adalah teman-teman harus menambahkan salah satu variabel yang dia sifatnya adalah ada Islamnya, mesti Islamnya itu misalkan etika bisnis Islam ataukah terkait dengan manajemen pemasaran syariah, seperti itu harus teman-teman masukkan di dalamnya, karena jurusan kita adalah ekonomi syariah. Kalau full kita semuanya tidak ada syariahnya, agak siapa lagi yang meneliti kalau bukan kita gitu ya. Nah, itu beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan misalkan inspirasi dari judul yang mungkin teman-teman butuhkan atau teman-teman inginkan. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan contoh apabila teman-teman masih belum punya inspirasi sama sekali. Saya coba buka dulu, nanti teman-teman bisa langsung search ke lokasinya saja, karena saya tidak hafal dengan saya tidak begitu hafal dengan beberapa jurnal yang berhubungan dengan ekonomi syariah gitu ya. Kita coba di sini, kita ke JESI, Jurnal Ekonomi Syariah ini. Kemudian ini saya ke Anisbas. Saya coba buka, nanti teman-teman sudah saya kasih linknya aja biar tidak terlalu kesusahan. Nah, di sini teman-teman akan diberikan suatu jurnal. Di jurnal ini teman-teman tidak menulis berdasarkan keyword, tetapi di sini teman-teman bisa melihat kira-kira orang-orang kalau di jurnal ekonomi syariah itu rata-rata menulis tentang apa. Itu bisa lihat, teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman klik archive. Boleh dilihat dari yang pertama, volume 11 nomor 2. Semoga dia tidak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita cari yang lain. Kemudian di sini ada table of content, kita klik. Nah, di sini adalah judul-judul yang biasa digunakan ketika teman-teman menggunakan platformnya misalkan, atau dia ekonomi syariah gitu. Nah, di sini dia menggunakan misalkan analisis persepsi maslahah dalam pemilihan konsumtif. Kalau dilihat di sini dia tidak ada kata misalkan kata apa ya nih? Kata pengaruhnya, ada kemungkinan dia adalah penggunaan ini yang kualitatif. Kita yang lihat di sini aja. Jadi pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap keberlanjutan penggunaan platform layanan ekonomi berbagi dengan moderasi religiusitas di Kota Banda Aceh. Nah, kalau teman-teman agak susah saya tadi mau ngapain gitu ya, dari sini teman-teman sudah mendapatkan satu judul. Kira-kira kalau judulnya itu bisa seperti ini loh bisa judulnya gitu ya. Teman-teman bisa klik seperti ini, kemudian cari di tulisan biasanya full text PDF-nya, kemudian teman-teman download. Jadi di situ teman-teman akan mendapatkan itu nanti full gimana sih cara nulisnya, apa saja variabelnya gitu kan. Nanti bisa teman-teman pakai di sana untuk dianalisis lebih jauh. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah merasa dapat, berarti bisa dilanjutkan proses selanjutnya dengan menggunakan keyword yang hampir sama. Teman-teman cari beberapa jurnal yang mirip biar teman-teman semakin yakin dengan judul yang diambil. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa balik lagi, baliknya bisa ke sini, vol 11 nomor ini. Kemudian balik lagi ke archive. Kalau misalkan belum nemu, teman-teman bisa telusuri satu persatu per volume, dilihat di table of content-nya. Internet saya agak nggak begitu bagus. Nah, di table of content-nya, kemudian di sini teman-teman lihat kira-kira mana yang teman-teman suka atau teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman gunakan. Ini misalkan apakah ekuitas merek, kesadaran halal,
memediasi pengaruh religiositas dan akuntansi terhadap keputusan pembelian. Jadi ini juga teman-teman bisa pakai, tidak harus sama persis judulnya, dan karena memang tidak boleh sama persis, berarti teman-teman bisa klik seperti ini, kemudian nanti teman-teman download seperti biasa tadi, kemudian teman-teman lihat kira-kira saya cocok nggak ya sama judul ini, saya suka enggak ya dengan ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil, oh dia menggunakan keputusan pembelian, variabelnya religiositas, akulturasi, kemudian ekuitas merek, kemudian kesadaran merek gitu ya. Ini nanti bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau menggunakan penelitian yang berhubungan dengan ini, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa teman-teman ambil dari sini. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa menggunakan judul ini, kemudian nanti dari sini teman-teman bisa ngambil hampir sama gitu ya, nanti di search di Google Scholar biar teman-teman juga mendapatkan judul-judul yang hampir sama yang teman-teman bisa lebih gampang, oh saya nanti akhirnya tentang apa sih yang mau saya ambil, seperti itu. Nah itu mungkin dua contoh. Kalau teman-teman ngelihatnya dari jurnal, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Beberapa alamat jurnalnya nanti akan saya berikan biar teman-teman lebih gampang di dalam mengaksesnya, apa saja yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Dan yang terakhir, kalau teman-teman mau, berarti teman-teman bisa buka melalui ETSIS. Kalau ETSIS IAIN Ponorogo, teman-teman bisa ketikkan biasanya di browse di sini apa saja gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung download sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau kalau di sana agak susah, teman-teman bisa lihat browse. Kemudian browse by division, divisionnya adalah ekonomi syariah, kemudian tahunnya silakan diketik sesuai dengan keinginan teman-teman, misalkan 2020. Saya mau menggunakan kata adalah UMKM. Saya klik kontrol, kemudian saya klik F, saya tulis UMKM. Di sini ada beberapa UMKM. Kalau peran berarti dia adalah kualitatif, peran itu kualitatif, kemudian pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di Ponorogo misalkan. Ini bisa teman-teman klik, kemudian ini diklik. Dari klik itu teman-teman klik download, nanti dia akan terdownload full dari bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi kalau teman-teman mau lihat kira-kira kalau judulnya itu apa saja isinya, teman-teman bisa klik dengan menggunakan yang seperti itu. Itu kalau kita melakukannya di ETSIS IAIN Ponorogo. Bagaimana dengan ETSIS kampus yang lain gitu ya? Kita coba ETSIS yang paling dekat mungkin IAIN Solo. Sekarang jadi UIN kayaknya. Ini repository dia menggunakannya. Kita coba klik repository. Nah di repository teman-teman klik browse, kemudian browse by division. Teman-teman cari di sini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, akuntansi, perbankan, manajemen syariah. Kayaknya kan kalau ekonomi syariah sama manajemen hampir mirip. Kita klik di manajemen syariah, dia masih baru kayaknya. Nah di sini ada beberapa judul yang mungkin bisa teman-teman ambil kalau misalkan teman-teman suka dengan salah satu judulnya itu. Jadi teman-teman klik itu sama, nanti teman-teman download, semoga juga bisa terdownload. Kalau tidak ada kata-kata harus izin gitu, berarti bisa di-download dan teman-teman bisa mendownload yang ada di sana. ETSIS di beberapa kampus bisa terdownload oleh teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau download bisa menggunakan ETSIS dari kampus yang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin dari surat Febi. Teman-teman buka surat Febi, kemudian sign in sesuai dengan password dan login nanti yang akan saya password dan user yang akan saya bagikan. Kemudian dari sini teman-teman bisa mendapatkan beberapa judul dengan melihat form perubahan judul yang ada di form D. Jadi form D teman-teman klik ekonomi syariah. Nah di sini teman-teman akan mendapatkan banyak judul yang sesuai dengan jurusan ekonomi syariah. Kalau teman-teman memang masih belum punya gambaran saya mau ngapain sih, saya bingung gitu ya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu kan, boleh teman-teman lihat kira-kira judul-judul yang ada itu apa saja.
Nah, dari judul-judul yang ada itu, teman-teman bisa selanjutnya mengira-ngira saya mau ngapain. Saya sudah punya beberapa judul ini, kira-kira apa yang cocok untuk saya ambil untuk selanjutnya saya jadikan sebagai judul saya. Jadi kalau ada sesuatu yang ada yang cocok gitu ya, silahkan diambil, kemudian dari yang cocok itu kemudian nanti dikembangkan, jangan sama persis, biar nanti ada perbedaan antara yang ada saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Nah, kemudian di dalam judul itu nanti di judul ini nanti teman-teman diminta untuk bisa judulnya itu nanti agar lebih enak apa yang namanya ya, lebih enak dan lebih terarah gitu ya. Pada saat pengumpulan judul, jadi pada saat teman-teman mengumpulkan judul, jadi pada saat konsultasi judul, jadi pada saat konsultasi judul, teman-teman diminta untuk sudah minimal punya 5 bahan berupa jurnal. Nah, 5 bahan berupa jurnal ini adalah membantu teman-teman untuk lebih memahami judul yang akan teman-teman ambil. Jadi biar kita juga lebih gampang, oh judul saya seperti ini, saya sudah membaca 5 jurnal, dari 5 jurnal ini kelihatannya judul yang saya ambil kayaknya sudah sesuai. Mungkin bisa seperti itu, sehingga nanti teman-teman bisa lebih gampang untuk menentukan kira-kira judulnya apa. Nah, pada saat pengumpulan judul nanti teman-teman bukan hanya memberikan judul kepada saya, tetapi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi apa sih masalah yang kalian jadi dari konsultasi judul ini teman-teman nanti akan saya tanya juga masalah yang mau diangkat kira-kira apa. Apakah benar-benar ada masalah enggak di sana? Kalau memang sudah ada masalah dan bisa diangkat, nanti baru itu yang teman-teman bisa lanjutkan untuk tahap selanjutnya di proposal. Nah, judul yang sudah dikumpulkan nanti teman-teman masukkan melalui link Google Form. Nanti Google Formnya akan kami sediakan. Nah, dari Google Form itu teman-teman diharapkan nanti tidak sama dengan kelas yang lain. Kemudian judul yang sudah ada pun kita akan konsultasikan kepada pihak jurusan apakah kira-kira judul yang ada ini ada perbaikan atau tidak, ataukah sudah cukup seperti itu dan bisa dilanjutkan untuk proses kita melakukan tahap-tahap yang ada di dalam pembuatan proposal penelitian yang sifatnya adalah kuantitatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana tips dan triks untuk mencari judul. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.